warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kita selalu diberi rahmat kesehatan sehingga bisa mengikuti acara reguler kita, yaitu Healthy Life Education, di mana kita lakukan secara reguler setiap bulan bekerjasama dengan rumah sakit Primaya, dokter spesialis yang kompeten berkaitan dengan program kita Disability Prevention Management Program, sehingga teman-teman bisa mengikuti program yang terstruktur dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menuju healthier karyawan PT Vale Indonesia dan juga kontraktor yang berada di dalamnya, di mana kali ini kemasannya berupa podcast. Yang sebelumnya adalah webinar, sehingga kita berusaha memberikan tampilan atau penyajian yang lebih menarik sehingga teman-teman semua dapat lebih ter-engage, lebih proaktif mengikuti program ini. Mudah-mudahan program ini berguna buat kita semua dan kita bisa tetap menjaga kesehatan dan goal kita untuk mendapatkan reduction sick leave bisa tercapai di tahun 2025. Terima kasih, selamat mengikuti program ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan manajemen PT Vale Indonesia, yang saya hormati narasumber kita Dr. Resi Rosalina SPPD. Tak lupa saya menyapa ibu-ibu IKFI yang saya banggakan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan beliau kita bisa berkumpul dalam acara virtual Healthy Life Education Podcast sesi 2, di mana sesi 2 kita ngambil topik tentang hipertensi. Apa itu hipertensi, apa penyebab, dan bagaimana cara kita mencegah nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita sebagai bagian edukasi bagi kita bersama. Tugas kita di sini sebagai ibu-ibu IKFI yang mendampingi para suami wajib mensupport program ini, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Pada kesempatan ini, saya mewakili ibu-ibu IKFI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada HSSR Departemen PT Vale Indonesia dan semua pihak yang memfasilitasi acara ini sehingga kita semua mendapatkan edukasi yang baik untuk berpartisipasi mensukseskan program ini. Semoga ke depannya program-program kerjasama lainnya bisa kita tingkatkan lagi sehingga kita selalu lebih baik. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, welcome to PT Vale Indonesia Healthy Life Education Podcast. Program ini merupakan program lanjutan dari sesi sebelumnya, namun dikemas dengan lebih menarik dalam bentuk podcast. Acara ini diselenggarakan oleh IHOH Team bekerja sama dengan Communication Team Primaya Hospital Sarawako dan IKFI, Ikatan Keluarga Vale Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Bica. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat dan tidak menutup kemungkinan beberapa dari kita sudah mengalami penyakit ini. Kira-kira penyakit apa itu? Ya, hipertensi atau istilah awamnya biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah,
Apakah penyakit ini berbahaya? Apakah penyakit ini dapat dicegah? Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang menjadi idola di Primaya Hospital Sorowako tentunya. Ya, beliau juga ternyata sangat gemar sekolah. Beliau ini setelah lulus SMA di SMA Negeri 1 Makassar, beliau juga meluluskan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Gimana dokter? Kira-kira dokter ada rencana untuk melanjutkan sekolah konsultan, Dok? Insya Allah, Dok. Oke, saya perkenalkan beliau adalah Dr. Resi Rosalina, spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Sorowako. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah dok, baik, sehat. Terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Ya, terima kasih juga dok, saya ucapkan telah mengundang saya di Health Education Podcast PT Vale pada hari ini dok. Baik dok, jadi kita langsung aja dok ya ke topik kita hari ini, yaitu hipertensi dok ya. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan what nih dok. Kira-kira apa sih hipertensi itu dok? Oke, jadi hipertensi atau biasa kita kenal dengan tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik lebih sama dengan 90 mm Hg. Nah, biasanya hipertensi ini sendiri kita sebut dengan the silent killer ya dok ya, karena pasien biasanya datang dengan tanpa keluhan atau asimptomatik. Oke dok, untuk angka kejadian dari hipertensi itu seperti apa sih dok? Kemudian kira-kira apakah ada perbedaan angka kejadian hipertensi pada laki-laki dan perempuan? Oke, jadi berdasarkan epidemiologi hipertensi merupakan masalah kesehatan global. Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, yaitu 60% dari seluruh kematian di dunia. Nah, hipertensi ini ditemukan pada 6% penduduk dunia, yaitu pada usia kurang dari 50 tahun ditemukan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, sedangkan pada usia lebih dari 50 tahun ditemukan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, berdasarkan prevalensi hipertensi ini meningkat ya dok dari tahun ke tahun. Dari data tahun 2013, Riskesdas menunjukkan angka 27,8% dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 34,1%. Jadi memang kejadian hipertensi ini terus meningkat tiap tahun ya dok ya. Dan tentunya bervariasi ya dok, tergantung usia dan jenis kelamin dok ya? Iya betul sekali dok. Oke dok, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana sih hipertensi itu dapat terjadi atau patogenesis dari hipertensi itu sendiri dok? Oke, jadi patogenesis dari hipertensi ini menurut Kaplan ya. Jadi sini saya ambil dari sumber buku ajar ilmu penyakit dalam jilid 6 yang mengatakan bahwa hipertensi atau tekanan darah itu adalah interaksi antara curah jantung atau cardiac output dan resistensi perifer. Nah, jadi kita misalkan seseorang yang sering mengkonsumsi garam ya dok ya. Jadi ada asupan natrium yang berlebihan pada orang itu. Jika terjadi asupan natrium yang berlebihan, maka akan terjadi retensi natrium. Kita tahu sendiri bahwa sifat dari natrium itu mengikat air. Jadi apabila terjadi retensi natrium, natrium akan mengikat air sehingga terjadi volume cairan yang meningkat. Apabila terjadi peningkatan volume cairan, maka akan meningkatkan preload. Nah, jika preload yang meningkat disertai dengan kontraktilitas denyut jantung yang meningkat, inilah yang menyebabkan curah jantung atau cardiac output meningkat. Nah, perlu kita ketahui bahwa hipertensi juga dipengaruhi oleh aktivasi dari sistem saraf simpatis. Jika terjadi aktivasi sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron, inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan vasokonstriksi pembuluh darah dan terjadi peningkatan dari resistensi perifer. Sehingga jika tekanan resistensi perifer meningkat dan cardiac output atau curah jantung meningkat, inilah yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi banyak yang berperan dok ya, seperti jantung ataupun ginjal dok ya? Iya, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi ini dok. Ya dok, untuk penyebabnya sendiri, apakah ada pembagian dok penyebab hipertensi itu? Oke, jadi penyebab hipertensi ini pada umumnya ada dua ya dok ya, ada hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Nah biasanya hipertensi primer ini kita tidak tahu gejalanya, kita tidak tahu penyebabnya apa dok. Dan biasanya jumlahnya lebih banyak yaitu 90%. Sedangkan hipertensi sekunder itu biasanya disebabkan oleh penyakit ataupun obat-obatan dok. Seperti penyakit ginjal kronik, tumor kelenjar adrenal atau pheochrocytoma. Kemudian bisa juga disebabkan karena penggunaan obat-obatan yang jangka lama seperti penggunaan steroid
atau amfetamin atau kontrasepsi oral itu juga menyebabkan terjadi hipertensi sekunder, Dok. Baik dok. Di awal dokter sempat mengatakan bahwa hipertensi itu adalah silent killer atau tanpa keluhan dok ya. Iya, betul sekali, Dok. Namun pastinya juga ada gejala-gejala awal atau misalnya tanda atau gejala yang dapat kita kenali apabila seseorang bergejala dalam hipertensinya. Kira-kira apa-apa aja itu dok? Ya, jadi memang pada umumnya hipertensi ini tanpa gejala ya, Dok ya, asimptomatik, sehingga disebut the silent killer atau pembunuh diam-diam. Namun ada juga gejala-gejala yang memang khas pada penderita hipertensi seperti sakit kepala, kemudian gelisah, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, jantung berdebar-debar, mudah lelah dan juga pusing. Itu merupakan gejala-gejala yang sering kita temui pada pasien-pasien hipertensi. Dari beberapa gejala yang dokter sempat sampaikan dok, itu tidak menutup kemungkinan beberapa kawula muda juga merasakan hal yang seperti itu dok, seperti sering sakit kepala, Iya, betul penglihatan sekali, Dok. kabur. Nah, kira-kira ada tidak faktor resiko dari hipertensi dok? Kira-kira seperti usia muda atau gimana dok? Oke, jadi faktor risiko hipertensi itu sendiri kita bedakan atas dua ya, Dok ya, faktor risiko yang tidak dapat diubah dan juga faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah itu adalah faktor risiko yang sudah melekat pada penderita hipertensi dan memang tidak dapat diubah, seperti usia, kemudian jenis kelamin dan juga genetik. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah yaitu faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi itu, seperti kebiasaan merokok, kemudian diet rendah serat, dislipidemia, konsumsi garam yang berlebihan, aktivitas fisik yang kurang, stres yang terlalu berlebihan, kemudian berat badan yang berlebihan atau kegemukan dan juga konsumsi alkohol. Jadi untuk faktor resiko yang dapat diubah ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dok ya? Iya. Seperti berhenti merokok Iya, betul atau sekali. mengurangi konsumsi garam berlebih dok ya? Nah tentunya kalau ada gejala tentu juga bisa kita cegah dok ya? Iya, betul sekali, Dok. Kira-kira dokter ada kiat-kiat atau kira-kira ada pencegahan atau pengendalian terhadap hipertensi itu sendiri dok? Jadi pencegahan dan pengendalian dari hipertensi ini kita bisa kurangi dari yang paling pertama pasti pola hidup atau lifestyle kita ya, Dok ya. Edukasi yang bisa kita berikan pada pasien hipertensi itu yang paling pertama pasti mengurangi konsumsi dari garam atau natrium. Jadi sebaiknya pasien hipertensi itu jangan lebih dari 1 sendok teh garam. Kemudian yang kedua pastinya kita mengedukasi pasien untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang teratur ya dok ya, seperti jalan kaki atau jogging, itu kurang lebih dapat dilakukan 30-60 menit per hari, teratur dilakukan minimal 2-3 kali seminggu. Yang ketiga itu kita mengurangi rokok dan menghindari asap rokok. Seperti kita ketahui bahwa perokok pasif itu sebenarnya lebih bahaya ya dok daripada perokok aktif. Nah kemudian yang keempat diet dengan gizi seimbang. Sebaiknya kita edukasi pasien untuk konsumsi makanan yang lengkap seperti sudah ada karbohidratnya, proteinnya, ada lauk pauk, kemudian tidak lupa juga ada buah-buahan dan dilengkapi dengan sayur dan juga dilengkapi dengan susu. Kemudian yang kelima itu mempertahankan berat badan ideal. Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kegemukan atau obesitas juga riskan untuk terjadinya kejadian hipertensi. Dan yang terakhir yang pastinya menghindari konsumsi dari alkohol. Oke, dok. Tentunya untuk olahraga sendiri perlu disesuaikan dengan kemampuan fisik kita dok ya? Iya betul sekali dok. Betul sekali. Oke dok. Untuk kan di awal juga sempat disampaikan oleh dokter bahwa selain melakukan diet, kira-kira apakah ada terapi pengobatan atau tata laksana dalam mengatasi hipertensi dok? Oke, jadi memang betul ya terapi dari hipertensi itu ada dua, ada terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Jadi pasien yang datang dengan keluhan hipertensi yang paling pertama kita edukasi untuk terapi non farmakologi dulu dok. Seperti contohnya kita edukasi pasien untuk mengurangi konsumsi garam yang berlebihan. Jika memang dalam waktu 2-4 minggu kita follow up dan ternyata tensi dari pasien tersebut terus meningkat, maka kita baru masuk ke terapi farmakologi. Nah, terapi farmakologi nanti kita bisa pilihkan golongan-golongan antihipertensi yang memang tepat untuk pasien tersebut, dok. Oh, kira-kira pemilihan golongan obatnya itu yang seperti apa, dok? Nice to know aja untuk para audiens. Oke, jadi
penanganan hipertensi ini yang paling update itu adalah berdasarkan dari algoritma GNC8 ya dok ya. Nah di GNC8 ini dibedakan antara pasien yang tanpa komorbid dan dengan komorbid. Nah pasien yang dengan tanpa komorbid dulu itu terbagi atas dua lagi dok. Ada yang di atas 60 tahun dan di bawah 60 tahun. Jika pasiennya di atas 60 tahun, maka target dari tekanan darah itu harus mencapai kurang dari 150 mm Hg untuk sistol dan kurang dari 90 mm Hg untuk diastol. Sedangkan untuk pasien yang usianya di bawah 60 tahun, target tekanan darah sistolnya itu kurang dari 140 dan target untuk tekanan darah diastol kurang dari 90 mm Hg. Ini untuk yang tanpa komorbid ya dok ya. Sedangkan untuk pasien yang dengan komorbid, kita bedakan lagi antara pasien yang dengan diabetes tanpa CKD atau yang CKD tapi tanpa diabetes. Nah, di situ dijelaskan bahwa pasien-pasien yang dengan CKD tanpa diabetes itu sebaiknya diberikan golongan ACE inhibitor atau ARB. Contohnya itu seperti captopril, lisinopril ya, atau ARB contohnya seperti valsartan yang akhirannya sartan-sartan dok. Dan pasien yang tanpa diabetes dengan CKD ini kontraindikasi untuk pemberian CCB ya dok ya, amlodipin. Ya, saya rasa seperti itu dok. Oke, jadi selain diet tadi dok dan terapi pengobatan, tentunya untuk terapi pengobatan ini tidak bisa diminum sendiri oleh pasien dok ya? Iya. Jadi berdasarkan anjuran atau resep dari dokter ya? Betul sekali dok. Oke, ini dok saya juga pengen berbagi pengalaman sedikit. Jadi beberapa biasanya saya mendapatkan pasien itu tidak rajin minum obat, jadi tidak teratur dalam mengonsumsi obat hipertensinya. Nah, kira-kira apakah ada komplikasi dok apabila pasien atau karyawan tersebut tidak mengonsumsi obat hipertensi? Ya, betul sekali dok. Jadi kalau misalkan orang yang sudah didiagnosis hipertensi dan diberikan terapi obat hipertensi, namun obat tersebut tidak rutin diminum, maka banyak sekali komplikasi dari hipertensi yang bisa terjadi dok. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner ya. Selain itu juga bisa terjadi stroke perdarahan di kepala apabila terjadi pecah pembuluh darah, maka bisa terjadi stroke perdarahan. Kemudian bisa terjadi juga penyakit ginjal kronik atau CKD. Kemudian keluhan komplikasi lain juga bisa terkena di pembuluh darah di mata, bisa terjadi retinopati hipertensi dan juga penyakit pembuluh darah tepi. Jadi sangat perlu untuk pencegahan ini dok ya, Betul pencegahan terhadap hipertensi. Nah, berbicara tentang lingkungan kerja dok, khususnya karyawan PT Vale Indonesia. Nah, apabila MCU dok dan ternyata karyawan tersebut tekanan darahnya tinggi dok, apakah kita serta-merta bisa mendiagnosis atau mengatakan bahwa wah karyawan ini hipertensi nih, gimana tuh dok? Ya, jadi betul sekali dok ya, untuk menegakkan diagnosis dari hipertensi itu tidak hanya kita lihat oh ini pasien tekanan darahnya tinggi, tapi kita harus melakukan anamnesis yang lengkap dan juga pemeriksaan fisik yang lengkap. Jadi pasien kita harus anamnesis dulu dok untuk menegakkan diagnosis hipertensi. Jadi kita tanyakan dulu apakah tekanan darahnya ini tinggi pada saat hari itu atau memang sudah tinggi di hari-hari kemarin. Kemudian kita tanyakan juga riwayat keluarganya, apakah ada ayah atau ibunya yang menderita hipertensi dan mengkonsumsi obat. Terus kita singkirkan juga penyebab dari hipertensi sekunder. Kita tanyakan apakah ada riwayat tumor ginjal atau riwayat penyakit CKD sebelumnya. Kemudian ditanyakan juga kepada pasien pada anamnesis itu apakah sudah pernah riwayat mengkonsumsi obat-obat steroid, amfetamin, terus riwayat minum alkohol sebelumnya, kita tanyakan di anamnesis. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan fisik, kita ukur tekanan darahnya, dan pada saat kita mengukur tekanan darah dok ya, sebaiknya kita posisikan pasien posisi santai. Jangan pada saat pasien setelah melakukan aktivitas berat kemudian langsung ditensi, ya itu tidak bisa. Jadi kita istirahatkan dulu pasien kurang lebih 30 menit, setelah itu baru kita ukur tekanan darahnya. Jika memang tekanan darahnya itu meningkat terus dan kita follow up, jadi biasanya pasien itu saya suruh untuk catat di kertas ya dok ya, kemudian kita follow up. Jika memang tekanan darahnya itu terus meningkat sampai kurang lebih 4 minggu, ya baru saya kasih terapi obat-obatan dok. Jadi sebelumnya saya diet rendah garam dulu sebelum saya menganjurkan untuk minum obat dok. Ya. Jadi tidak serta-merta langsung minum obat atau langsung ditegakkan bahwa karyawan ini hipertensi, tidak bisa dok. Perlu proses yang panjang juga dok ya? Perlu proses yang panjang dan memang harus kita follow up ketat pasien tersebut dok. Jadi jangan langsung
dianjurkan untuk minum obat. Jadi bukan hanya dari dokternya saja, tapi kesadaran dari seseorang, dok ya? Iya betul, kesadaran dari pasiennya juga untuk mengubah pola Hidupnya. Oke. Beberapa juga pengalaman, dok, saya temui, saya mendapatkan tensinya tinggi, dok. Jadi kurang lebih 100, di atas 180/110 walaupun tanpa gejala. Kemudian seseorang tersebut mengatakan bahwa saya tidak ingin minum obat karena saya sudah mengkonsumsi obat-obatan herbal. Bagaimana pendapat dokter, dok? Oke, jadi konsumsi obat-obat herbal itu sebenarnya tidak tepat ya, dok ya. Bukannya saya larang, cuman itu tidak tepat karena tidak ada guideline atau penelitian yang membuktikan bahwa obat herbal itu bisa mengontrol tekanan darah. Justru obat-obat antihipertensi inilah yang sebaiknya dikonsumsi penderita hipertensi karena memang kerjanya untuk mengkontrol tekanan darah. Jadi sebaiknya pasien-pasien atau penderita yang hipertensi dan minum obat herbal, sebaiknya obat herbalnya dihentikan dan mengkonsumsi obat antihipertensi tersebut. Yang tentunya harus sesuai anjuran dokter ya. Resep dokter, ya betul sekali. Ini juga, dok, saya dapat kasus beberapa di lapangan bahwa ketika seseorang sudah mengonsumsi obat hipertensi, apakah harus diminum seumur hidup atau setiap hari, dok? Atau bagaimana, dok? Ya, betul sekali, dok. Jadi kalau pasien sudah didiagnosis hipertensi oleh dokter, maka ketika diberikan obat antihipertensi, obat hipertensi tersebut harus diminum setiap hari dan seumur hidup. Jadi jangan sampai pasien yang sudah minum obat antihipertensi, waktu itu tensinya mungkin 160/90, setelah minum obat terus turun jadi 120 atau 110, terus obatnya dihentikan, itu tindakan yang salah, dok ya. Jadi obat antihipertensi itu memang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah. Jadi tekanan darahnya yang 120/80 itu adalah tekanan darah yang sudah terkontrol oleh obat. Jadi kapan dia menghentikan obat antihipertensi, maka akan sewaktu-waktu tensinya akan naik lagi, dok. Jadi otomatis tidak terkontrol tekanan Tidak terkontrol darahnya, lagi dok, ya. Makanya obat antihipertensi harus diminum setiap hari dan seumur hidup, dok. Dan tidak menurunkan tensi sampai ke Tidak, iya. ke batas. Meskipun tensinya sudah 110 atau 120, tetap harus dikonsumsi terus obat antihipertensi tersebut, dok. Oke, berlanjut lagi nih, dok. Jadi biasanya kalau kita edukasi pasien bahwa ini kamu harus minum setiap hari obatnya. Nah, banyak pertanyaan yang timbul, dok, seperti kalau misalnya saya konsumsi setiap hari obat hipertensi ini, saya bisa bikin gagal ginjal. Gimana pendapat dokter, dok? Ya, jadi pendapat itu salah ya, dok ya. Jadi tidak ada obat antihipertensi yang efeknya justru akan membuat pasien tersebut jadi gagal ginjal. Justru jika pasien tersebut tidak mengkonsumsi obat antihipertensi, justru komplikasinya bisa ke gagal ginjal. Jadi bukan malah pernyataan yang sebaliknya ya, dok ya. Justru sebaliknya, dok, Iya, ya? betul sekali, dok. Nah, pertanyaan last but not least nih, dok. Oke. Kira-kira ada tidak peran keluarga, terutama istri atau suami di rumah, terhadap orang-orang yang mengalami atau mengidap hipertensi, dok? Ya, jadi betul sekali ya, dok ya. Peran keluarga itu memang sangat penting untuk pasien yang menderita hipertensi, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa obat antihipertensi itu adalah obat yang harus diminum seumur hidup, sama dengan penyakit diabetes juga, dok ya. Obatnya harus seumur hidup, dan itulah peran keluarga, terutama pasangan ya, mungkin istri atau suami, karena obat antihipertensi ini memang harus diminum tiap hari, maka harus ada peran penting dari keluarga untuk mengingatkan pasien apakah obatnya sudah diminum atau belum. Karena seperti kita ketahui, kalau misalkan tensinya tidak terkontrol, maka komplikasi kemana-mana itu akan bisa terjadi, bisa komplikasi ke jantung, ke ginjal, ke mata dan sebagainya. Jadi penting sekali peran keluarga untuk mengingatkan pasien mengkonsumsi obat antihipertensi ini, dok. Termasuk membantu peran mengelola stresnya, dok ya? Iya, betul sekali, dok. Oke, jadi intinya peran keluarga atau istri atau suami di sini sangat penting dan dibutuhkan Sangat dalam penting, ya. menjaga kesehatan keluarga, dok ya? Betul sekali, dok. Oke, dok. Oke, materinya sangat menarik, dokter. Terima kasih, dokter Resi, sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama, dokter Bica. Iya, baik, dok. Semoga ini menjadi bentuk pencerahan dan bentuk mawas diri terhadap diri kita sendiri dan keluarga, dok ya. Iya, dok. Terima kasih banyak, dokter Resi. Iya, sama-sama, dok. Oke, nah untuk karyawan atau peserta atau audiens yang masih ingin menanyakan pertanyaan kepada Dr. Resi, dapat mengisi link yang ada di layar atau meng-scan QR code untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Oke, di sesi kedua ini akan diumumkan pemenang door prize dari sesi pertama atau sesi sebelumnya.
Namanya akan tertera di layar, bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk pengambilan door prize-nya dapat menghubungi sesi pendidikan IKFI. Nah, sebelum menutup acara, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Resi. Ya, sama-sama dok. Terima kasih juga kepada Primaya Hospital Sarawako. Terima kasih kepada IKFI Seksi Pendidikan. Terima kasih kepada Communication Team. Terima kasih kepada IHOH Team selaku penyelenggara acara ini. Dan tak lupa saya mewakili panitia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara kami. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengupdate TV Go atau Virgin Pulse sebagai bentuk untuk mendukung program health. Sampai ketemu di acara PT Vale Indonesia Healthy Life Education Podcast selanjutnya. Iya. Terus berkilaulah, tak lekang waktu. Kami